Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakaknya telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan dapat dan bisa walafiat ya Kak ya. Oke, terima kasih. Mungkin kakaknya bisa menceritakan nih kesibukannya saat ini tuh apa aja? Kesibukan saat ini tuh magang, Bu, yang utama itu kan sekarang semester 5. Jadi kegiatannya tuh magang di luar. Dan itu magang mandiri sih, Bu. Terus kalau kegiatan lain juga banyak kok. Lumayan sibuk ya Kak ya untuk kegiatannya saat ini. Betul itu. Ya mungkin kondisinya Kak saat ini akhir-akhir ini gimana? Baik-baik aja atau bagaimana nih? Kalau kondisi hari ini sih, Bu, alhamdulillah baik. Cuma kan cuacanya emang sering ganti-ganti, kayak habis hujan terus reda kayak gitu. Mungkin itu yang bikin agak was-was gitu, karena kan takutnya sakit. Oh iya betul sekali ya. Mungkin akhir-akhir ini juga apa ya sering kena flu gitu sakit-sakit yang lain juga kan dari panas terus langsung hujan tiba-tiba gitu kan nggak mungkin juga jadi malah bikin keadaan kesehatan itu kurang baik juga ya Kak. Gitu. Oh betul makanya ini maganya PP atau lepas nih? Kalau magangnya jadi tempat magang ke rumah itu kebetulan PIB, masih Sidoarjo Surabaya aja. PP berarti betul nih kakaknya nih pulang pergi kalau kehujanan jarang ya. Iya, Ibu, apalagi kan pulangnya sore, Bu, biasanya kalau magang. Biasanya kan sore juga udah turun hujan, jadinya ya bergelut dengan air hujan terus macet-macetan kayak gitu sih, Bu. Iya, iya emang jadi dia kesehatannya ya Kak ya. Oke. Tadi hujan-hujan terus besoknya magang lagi Iya, ya. Terus semangat-semangat ya Kak. iya, Ibu, makasih. Oke, mungkin sebelum memulai kegiatan hari ini saya akan memberikan beberapa aturan ataupun kesepakatan yang bisa kita sepakati yang dimana nanti kakaknya bisa menceritakan permasalahan kakak tanpa takut saya sebarluaskan karena di sini saya akan menjaga kerahasiaan kakak tanpa saya bagikan ke orang lain gitu. Jadi kakak bisa secara terbuka untuk uh, membagikannya dan tidak jangan takut untuk membagikan kepada saya informasi apapun ataupun cerita apapun. Baik, Ibu, saya setuju kalau seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya itu kita bisa menerapkan waktu kegiatan hari ini. Mungkin kira-kira 30 menit apakah cukup? Cukup sih, Bu. Mungkin kalau dirasa masih belum cukup ataupun mungkin nanti Ibu ada kegiatan lain, mungkin bisa di lain hari bisa kan, mungkin. Ya, kita bisa menyempati waktunya kalau memang 30 menit dirasa kurang cukup gitu ya. Ya, Dalam waktu 30 menit kita bisa memanfaatkan waktunya dengan baik ya dan kita bisa secara bersama-sama menentukan solusi apa yang tepat untuk permasalahan kakaknya. baik. Ya, mungkin langsung saja kakak bisa menceritakan apa sih yang kakak rasakan saat ini. Yang saya rasakan saat ini tuh capek sih, Bu. Apalagi kan hujan, terus makan juga makan dari pagi sampai sore, terus malamnya juga ada kegiatan lain seperti itu. Seperti ya kak, ya. Kalau kita kegiatan lainnya ini apa kak? Kegiatan lainnya banyak sih, Bu, ikut organisasi, terus kerja part time kayak lesin gitu, terus ikut kegiatan juga di rumah. Jadi aku kan juga part time juga selain makan juga part time lesin. Iya, Kak. Iya, iya, Bu, betul. Jadi lumayan sibuk nih ya. Oh boleh tahu nih, kakak mengalami kendala ataupun tantangan nggak sih selama melakukan aktivitas tersebut? Kalau kendala ada sih, Bu, banyak, lebih banyak, soalnya kan mana magang, mana kerja part time, terus dari magang juga ada tugas-tugas tertentu, terus dari prodi, dari fakultas itu juga kan ada tugas-tugas kayak misi laporan, itu juga yang bikin buatan awal sendiri, terus ya apalagi harus ngurusin organisasi, jadi waktunya tuh kayak benar-benar harus gimana caranya biar
pas gitu. Oke, saya mengerti sih apa yang kamu rasakan. Memang agak berat ya untuk membagi waktu antara kesibukan yang satu dengan yang lainnya, dan gimana cara kita untuk bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Betul, itu sangat susah. Ya, saya mengerti itu bisa jadi menjadi tantangan yang besar, tapi hebatnya adalah kamu mau datang ke sini bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan yang mungkin untuk mencegah ataupun mengatasi permasalahan yang kepala. Iya. Mungkin kalau boleh tahu saya itu kelebihan kamu tuh apa sih dalam apa yang kamu rasakan, ataupun apa yang kamu rasakan jadi kekuatan kamu untuk menyelesaikan permasalahan. Oh, ini dalam hal menyelesaikan masalah ya. Iya, dan apa kesibukannya juga ini. Ini kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ini sih Bu, saya tuh orangnya nggak gampang capek. Walaupun kadang kan orang ada yang memang nggak bisa perjalanan jarak jauh. Tapi kalau bagi saya, misal PP itu ya memang capek, cuma nggak bukan yang kayak langsung menyerah gitu, enggak. Jadi saya di situ terus ya sampai saat ini sih masih bisa manage waktu. Jadi udah bisa cara membagi waktunya dengan baik dan benar gitu ya. Ini sih Bu, kalau baik dan benarnya sih belum yang apa ya, belum yang banget, soalnya kadang tuh masih ini keteteran, masih ada yang belum dikerjakan, akhirnya ya kayak sistem SKS itu semalam gitu. Ya, jadi kamu merasa kayak masih ada beberapa kejadian atau situasi tertentu yang bagaimana tuh kayak kurang pas untuk pembagian waktunya gitu, karena kegiatan yang satu sama yang tugas yang lain gitu ya. Ya kayak gitu. Oke, tadi kekuatan ataupun kelebihan yang kamu berikan tadi kan tidak mudah capek saat berkendara jauh gitu ya. Iya. Dan beberapa pembagian waktu tapi memang kurang baik banget gitu ya. Ya, itu saya rasa itu adalah suatu kelebihan yang sangat baik yang bisa kamu lakukan saat mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau boleh tahu, selain kekuatan-kekuatan tersebut, apalagi sih yang kamu rasakan? Yang saya rasakan itu web, kadang itu keteteran tuh pasti capek sih. Kalau untuk capek perjalanannya sih enggak, cuma kadang tuh kan kalau capek perjalanan kan capek fisik gitu, tapi itu kadang capek ini sih batinnya, karena kan ada harus nata ini nata itu, planning ini planning itu. Terus kalau nugas kan juga ini butuh referensi, itu juga yang kadang bikin menjadi tantangan yang agak sulit. Tapi kelebihan saya di situ tuh ya, saya nggak mudah menyerah. Jadi ya kalau emang ada sesuatu yang belum bisa saya selesaikan hari itu, ya mungkin saya jadwalkan di hari berikutnya kayak gitu. Ya, jadi kamu bisa membagi waktu, tidak mudah menyerah ya dari banyaknya tugas yang sudah ada ataupun yang harus kamu selesaikan. Jadi kamu nggak gampang menyerah untuk menyelesaikan itu semua, dan itu juga salah satu kelebihan yang bagus yang mungkin nanti bisa membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan nantinya. Lagi kan kamu bilang ini kurang bisa untuk memanage waktu antara kegiatan kuliah, terus magang ataupun kerja part time ya tadi ya. Iya, ya, itu juga mungkin nanti bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu. Sekarang saya tuh juga ini sih, kadang kan waktunya itu nggak selalu kegiatan itu tuh waktunya beda-beda. Kadang juga ada di suatu waktu dari magang terus kerja itu sama kegiatan organisasi itu jadi satu tahapan gitu. Bu, nanti Bu bagaimana Bu? Oke, jadi memang ada tugas itu di waktu yang sama gitu ya. Iya betul. Ya, mungkin segitu untuk kekuatan-kekuatan kamu tadi saya doakan semoga kamu tuh diberikan kekuatan untuk
kesehatan untuk melewati semua aktivitas atau kegiatan yang kamu hadapi nantinya. Amin. Terima kasih Bu atas doanya. Oke. Mungkin sebelum itu mungkin bisa menceritakan hal menyenangkan apa sih yang kamu rasakan selama melakukan kegiatan ataupun aktivitasnya. Yang menyenangkan bagi saya tuh ini sih Bu, saya ketemu orang baru. Saya tuh suka banget ketemu orang baru, dimana di situ saya belajar dari berbagai pengalaman. Misal di mana kan saya bertemu dengan orang tua dari pengalaman spesial. Nah dari situ kadang saya juga tanya-tanya anaknya itu mengalami hambatan apa, terus gimana, udah sejauh mana si ibunya ini mengurangi hambatan tersebut. Jadi itu sih Bu, yang selalu ketemu orang baru, terus bercanda dengan orang lain, yang mana itu menurut saya tuh udah sesuai sama diri saya sendiri. Jadi saya bisa jadi saya diri saya sendiri ya di situ, terus mencoba hal baru, jadinya gitu sih. Ya, jadi seru ya untuk bisa beda tuh mungkin ketemu sama orang tua itu membahas tentang perkembangan si anak atau bahas. Ketemu dengan orang tua itu tergantung sih, biasanya emang kebanyakan itu kayak membahas tentang pertemanannya, tapi juga ada nenek atau wali dari si anak ini cerita-cerita tentang kegiatan sehari-harinya di usia, biasanya kan kalau usia lansia itu kayak udah bosan gitu loh mau ngapain, terus si neneknya ini cerita dia udah ada komunitas, kalau nggak salah itu pokoknya komunitas sepeda, jadi beliau juga jalan-jalan ke Surabaya, ke Malang sama teman-temannya, jadi nggak bosan. Terus kalau orang tua pada umumnya ya kadang menanyakan ini anaknya perlu kayak gimana, terus pembelajarannya gimana, seperti itu. Terus di sana juga petugasnya kebetulan anak-anak, jadi saya dan teman saya di sana tuh nyaman banget. Mereka tuh nggak kayak senioritas gitu, jadi ya dirangkul bareng-bareng, kalau emang ada masalah ya diselesaikan bareng-bareng. Kalau nggak ketemu titik temunya nanti dicari bareng-bareng. Jadi lumayan seru ya nih, dengar-dengar dari ceritanya kakaknya udah bertemu orang baru di tempat magang ya, orang tua dari si anak tersebut, terus ketemu sama teman-teman ataupun lingkungan makanya yang sportif dan positif ya, jadi saling mendukung dan gak ada yang menjatuhkan gitu. Betul. Jadi menemukan keluarga yang baru begitu ya rasanya. Iya, seperti itu. Terus ada lagi sih Bu, hal yang menyenangkan tuh kan saya tuh suka banget jalan-jalan. Terus dari rumah ke tempat magang saya kan lumayan. Itu tuh apa ya? Saya jadiin kayak ya udah hitung-hitung jalan-jalan gitu. Itu seru juga sih. Aduh, kayak sekalian liburan gitu ya, jalan-jalan dikit-dikit lah. Mungkin kalau boleh tahu nih, suatu positif apa sih dari usaha yang udah kamu lakuin sejauh ini? Usaha positif. Ya, udah kamu lakuin apa aja? Ini sih membantu orang lain, walaupun memang nggak sepenuhnya kayak mengasih saran, tapi kan kita mendengarkan orang lain aja juga itu udah bisa membantu orang lain. Kadang kan ada orang lain yang nggak bisa cerita, terus kadang juga kita bercanda dengan orang lain kan, kadang ada tuh orang yang udah pernah banget sama masalahnya, tapi kalau kita ajak bercanda itu orangnya jadi kayak udah bisa senyum lagi, nggak mikirin masalahnya gitu. Positif sekali nih ya kak ya, membantu orang lain. Mungkin menurut kita tuh sekedar kayak mendengarkan ataupun membantu yang sekedar yang biasanya kita lakukan, tapi kan mungkin bagi orang lain belum tentu ya, apa ya, bantuan ke situ tuh kayak berasa berharga sekali, apalagi yang dasarnya orangnya tersebut tuh kayak susah sekali untuk menceritakan sesuatu ataupun mengungkapkan apa yang dirasakannya. Jadi secara nggak langsung kakaknya ini membantu orang lain dengan menerima ataupun mau mendengarkan cerita dari orang tersebut. Betul. Itu usaha positif saya. Terus usaha positif lainnya bisa ini kerjasama sama teman magang yang lainnya, jadinya kadang kita juga bagi tugas, misal satu anak pegang anak ini, yang lainnya juga sama, jadi sama, misal kalau ada emang ada masalah kita harus ingin sama-sama, jadi
ya paling tidak kita harus ada komunikasi yang baik antara satu sama lain, jangan sampai ada perpecahan atau kayak miskom gitu. Ya, itu bagus sekali ya Kak, apalagi dalam kerjasama dengan tim gitu ya. Memang dibutuhkan saling kerjasama ataupun saling komunikasi yang baik untuk menjaga kekompakan dari suatu kelompok tersebut. Oh, berarti kakaknya berapa kelompok? Satu, satu anak berapa kelompok? Kebetulan ini sih Bu, kita tuh satu kelompok 6 orang, tapi itu dipecah-pecah. Tapi di tempat magang kita itu ada dari dinas lain yang gabung, dan itu jadi satu tempat ruangan gitu. Jadi totalnya ada 4 orang dalam satu ruangan itu. Ya walaupun beda prodi memang, tapi ya walaupun beda prodi, tapi kan setidaknya kita jadi satu tempat magang, terus tujuan kita juga sama. Jadi ya sebisa mungkin kita kolaborasi kerjasama yang baik gitu. Itu sangat positif sekali ya, dengan bertemu dengan orang baru juga ya, itu tentunya kan dari prodi yang berbeda, terus jadi saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kerjaan. Jadi itu saya sangat mengapresiasi hal yang udah kakak lakukan, baik itu menolong orang lain, terus saling bekerja sama juga tadi. Itu suatu hal yang positif dan menyenangkan sekali ya, saya rasa. Betul juga, sangat menyenangkan pengalaman baru di semester 5. Ya, lumayan seru gitu ya saya dengan ceritanya juga. Ya mungkin tadi kan kakaknya juga udah menceritakan dan menanyakan juga nih tadi cara apa sih yang bisa dilakukan di saat ada tugas, baik itu organisasi, terus kerja part time, terus maganya juga itu dalam waktu bersamaan. Iya, Ya mungkin kita bisa membuat rencana sederhana untuk menyelesaikan semua tugas itu dalam satu waktu, ataupun bisa membagi yang secara seimbang antara yang tugas satu dengan yang lainnya. Mungkin yang apa ya, menurut kakak itu yang bisa kakak lakukan itu apa sih? untuk memanage waktu itu. Iya. Ini sih mungkin kayak nentuin atau ngatur jadwal, misal kegiatan organisasi bulan ini tanggal sekian. Kalau emang ada, biasanya kan ada kayak waktu mundur gitu. Nah saya tuh planning kayak seminggu mungkin mundurnya kayak gitu. Terus kalau magang kan emang setiap Senin sampai Jumat ya gitu. Jadi mau nggak mau emang jam itu nggak bisa diganggu, kecuali emang ya ada kepentingan keluarga yang mendesak gitu. Terus Sabtu Minggu juga bisa dibuat quality time sama diri sendiri maupun sama keluarga. Kalau organisasi sih sejauh ini sih masih online, tapi waktu itu pernah beberapa kali, satu kali kalau nggak salah itu offline, tapi kebetulan saya nggak bisa hadir, jadinya ya nggak makan. Terus saya juga udah izin karena makanya memang saya waktu itu lagi jam magang. Ya itu cara yang udah kakak lakukan itu udah bagus sekali, udah kurang lebih udah membantu kakak untuk memanage waktu ataupun jaga keseimbangan antara tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Mungkin kalau dari situ apakah kita bisa membuat skala prioritas terlebih dahulu. Jadi kan tadi kan udah menentukan pembagian waktunya ya, dan misalkan kalau tugas itu secara bersamaan tentunya kan apa ya, aturan susunan kegiatan ataupun rencana yang udah kakak itu kan mungkin kan bisa berganti lagi. Ya, mungkin kita bisa melakukan skala prioritas terlebih dahulu untuk menentukan mana sih yang sekiranya itu bisa diselesaikan terlebih dahulu, atau waktunya mungkin yang pengumpulannya lebih dekat dengan tenggat tugasnya, itu mungkin bisa kita tentukan terlebih dahulu mana yang tepat. Boleh dicontohkan nggak Bu, atau mungkin pengalaman Ibu semasa kuliah dulu? Ya mungkin pengalaman saya dulu itu akan ada beberapa tugas nih dalam satu waktu. Nah itu saya pilih dulu sekiranya yang memang saya rasa bisa, ataupun dan waktu pengumpulan juga lebih sedikit. Jadi saya pilih dulu, kan misalkan ada 3 mata kuliah nih, nah tugasnya itu bersamaan. Saya pilih yang sekiranya itu tuh lebih mudah dikerjakan dan waktunya memang sudah waktu itu dikumpulkan gitu. Jadi saya pilih untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Dan jika memang kalau soalnya susah otomatis kan nanti kan memang menghambat waktu gitu. Jadi Iya,
perlu waktu yang agak lama gitu ya. Iya, Jadi saya letakkan agak bawah ataupun yang terakhir gitu. Jadi yang memang sekiranya bisa saya kerjakan lebih dulu, saya kerjakan lebih dulu. Jadi kan apa ya, kurang lebih bisa menghemat ataupun manajemen waktu biar nggak terlalu lama. Kan misalnya kerjanya susah terus otomatis kan iya, harus cari referensi terus gimana sih apa milih-milih jawaban yang sekiranya tepat gitu kan, kayak membuat apa ya, menghambat waktu lama iya. gitu ya. Jadi lebih apa? Maksudnya kayak stuck di situ aja. Jadi kan kurang efisien juga kan, waktunya kan terbuang sia-sia juga gitu. Jadi yang memang sekiranya dirasa itu bisa dikerjakan lebih cepat dan kalau dirasa itu mampu untuk mengerjakannya, mungkin itu bisa dilakukan terlebih dahulu. Kakak. Paham Kak? Oke. Oke, tadi mungkin sekarang kita bisa membuat skala prioritas ataupun kakak bisa menuliskan apa ya, jadwal mingguan kakak yang ada kesibukan kakak saat ini itu apa saja, ataupun 1 minggu ke depan itu seperti apa, mungkin kakak bisa tuliskan terlebih dahulu. Sih. Oke, saya bacakan ya hasil mungkin ini kegiatan kakak selama seminggu ke depan ataupun selama seminggu gitu ya. Iya, Oke, dari Senin sampai Jumat kakaknya magang dari jam setengah 8 sampai jam 4 ya. iya. Oke, terus hari Selasa kakak rapat organisasi. Terus hari Sabtunya ini Izin ke sekolah. ke sekolah. Oh, kegiatan sekolah gitu ya. Iya, jadi kayak mau mengadakan sosialisasi. Itu kan perlu izin dulu sebelum kita melakukan sosialisasi. Oke, terus hari Minggu bersih-bersih sama quality time. Iya, Oke, ini kakak udah itu sih udah tepat sekali kegiatan-kegiatan kakak selama 1 minggu. Mungkin untuk mengatur prioritasnya kita bisa nentuin yang jadwal yang tepat dan waktunya mungkin sekiranya yang mana didahulukan dan mana yang tidak didahulukan. Mungkin ini memang waktunya sudah tepat sekali ya ini ya. iya itu. Oke, jadi dari Senin sampai Jumat makanya magang, terus dari Selasa rapat organisasi. Iya, jadi kebetulan rapatnya kan online ibu, jadi mungkin bisa malamnya setelah pulang magang. Oke, jadi memang rapatnya online gitu ya. Iya ibu, karena memang kan banyak kesibukan, jadi online kan bisa fleksibel. Oke, ini udah bagus sekali kalau udah menentukan waktunya juga malam, jadi bisa dilakukan setelah kegiatan magangnya kakak ya. Gitu. Terus hari Sabtu kakak kebetulan juga nggak ada kegiatan magang, jadi kakak bisa melakukan izin ke sekolah gitu ya. Iya, Terus hari Minggu juga kalau udah menentukan karena tidak ada kegiatan yang lain, jadi bersih-bersih dan melakukan penelitian kepada diri sendiri gitu. iya. Karena kan kalau minggu kan biasanya Senin, jadi perlu bersih-bersih, entah apa bersih-bersih kamar atau cuci-cuci, terus juga bisa quality time sama diri sendiri dan juga keluarga. Oke, ini udah bagus sekali kakak udah bisa menentukan prioritas mana yang didahulukan, terus waktunya juga pembagiannya bagaimana. Oh, betul yang apa kerja part time les itu Iya. waktunya gimana itu? Kalau kerja part time ini sebenarnya malam sih.
itu pun setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtunya enggak, karena kan si adiknya ini memang libur. Itu biasanya malam sih, habis setelah maghrib Oh, jadi mungkin bisa ditambahkan. ditambahkan juga ya. Terus itu mungkin bertepatan sama rapat organisasi ya hari Selasa. Iya, pas dari Selasanya. Oke, mungkin kalau boleh tahu kan itu yang menurut kakak paling bisa diprioritaskan terlebih dahulu itu yang mana? Kan waktunya sama-sama malam nih. Mungkin kakak bisa menentukan mana yang sekiranya waktunya itu dan prioritasnya yang paling didahulukan. Menurut saya mungkin rapat organisasi sih itu, karena kan kalau mengajarkan setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, mungkin ketika saya hari Selasanya nggak bisa itu bisa minta tolong gantian sama ibu saya. Biasanya kan ibu saya juga ngajarin, cuma kan kalau tingkatnya udah kelas 4, kelas 5 kan memang agak berat. Mungkin itu sih Bu, untuk hari Selasa saya memprioritaskan rapat organisasinya dulu. Terus mungkin nanti kalau rapat organisasinya memang dirasa cepat selesainya, jadi saya bisa lanjut mengajar seperti itu. Ya itu udah bagus sekali kakak udah bisa menentukan prioritas mana yang didahulukan dan waktunya juga udah tepat sekali kan karena udah sama kegiatannya ada yang pagi ada yang malam jadi bisa dilakukan secara bersamaan juga. Dan yang kegiatan yang apa ya yang di waktu bersamaan juga kita bisa membagi waktunya yang tepat dan baik gitu jadi jika dirasakan waktunya tabrakan atau bersamaan jadi kakak bisa menentukan yang sekiranya bisa didahulukan dan yang bisa dikerjakan ataupun digantikan atau dibantu orang lain gitu ya. Ini udah bagus sekali kak udah bisa menentukan terus kita bisa kita bisa melihat masalah ini sebagai peluang kakak untuk belajar mengatur waktu dengan baik. Menurut kakak bagaimana itu? Menurut saya iya sih Bu, dengan saya mengatur skala prioritas nih, jadi saya tahu mana yang harus didahulukan. Memang kan kadang jamnya itu kan memang tabrakan, jadi saya bisa memantau, mengontrol juga sekiranya jamnya yang duluan ataupun bisa disambi itu yang didahulukan. Ya itu betul sekali Kak. Jadi kita bisa melihat ataupun mengubah masalah tersebut menjadi suatu hal yang positif yang dimana dengan kakak bisa mengatur jadwal dengan baik tentunya itu membawa hal yang positif untuk kakaknya apalagi itu bisa membuatnya lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu. Terus dengan kemampuan kakak untuk mengatur atau menentukan prioritas mana yang bisa didahulukan, mana yang tidak itu juga menunjukkan bahwa kakaknya bisa lebih disiplin lagi dan bijaksana dalam pembagian waktunya. Dan dimana itu sangat membantu kakak untuk kegiatan ataupun situasi yang terjadi di masa depan. Juga mungkin kayak kakaknya ada hal yang dilakukan apapun kegiatan yang dilakukan secara bersama kakak tentunya nanti bisa menentukan mana yang bisa diprioritaskan mana yang tidak. Oke. Kalau boleh tahu nih kakak juga bisa ada teman ataupun keluarga gitu yang bisa membantu kakak untuk mengatur jadwal kegiatan ini. Kalau orang lain sih mungkin saya nggak terlalu mengandalkan orang lain gitu, karena kan memang orang lain itu terkadang punya kesibukan masing-masing, jadi saya nggak bisa. Mungkin kalau mau ada jadwal sih nggak mungkin kalau aja kayak misal mengajar pagi kan bisa digantikan oleh orang apa ibu saya, jadi saya bisa Ya, itu juga sangat baik sekali dan membantu kakak dalam pembagian waktunya dan pembagian kegiatan tersebut. kalau membuat jadwal atau jurnal harian gitu boleh nggak? Oh, tentunya itu sangat boleh. Jadi kakaknya bisa menulis jurnal ataupun kegiatan-kegiatan yang udah kakak lakukan ataupun yang akan kakak lakukan. Itu tentu sangat baik sih. Jadi bisa tahu kegiatan apa aja yang memang harus kakak lakukan ataupun yang bisa kakak lakukan. Ya sama-sama. Setelah kegiatan yang buat rencana tindakan yang sudah kita lakukan tadi, saya sangat bangga kepada kakak karena udah menentukan langkah yang bisa diambil ataupun yang bisa lakukan. Jadi sebagai apresiasi saya ingin memberikan sebuah sertifikat
Dimana itu sebagai pengingat bahwa kakak itu telah melakukan ataupun bisa menjalani kegiatan tadi dengan baik dan bisa menentukan apa ya, penyelesaian masalahnya. Terima kasih ya Ibu. Sama, jadi kakak bisa ingat kalau kakak itu bisa kok menyelesaikan permasalahan kakak. Saya yakin juga apa yang sudah kakak lakukan itu nantinya akan membawa keberhasilan di masa depan. Baik, terima kasih Ibu karena sudah membantu saya dalam menyusun skala prioritas ataupun menyelesaikan yang mungkin sekarang belum terjadi, mungkin yang kedepannya bakalan kejadian. Jadi saya juga bisa antisipasi mulai dari sekarang gimana caranya manage waktu, gimana caranya untuk mengutamakan kepentingan yang memang diutamakan. Ya, tentunya mungkin dengan kegiatan hari ini membawa bermanfaat sekali untuk bapaknya ke depannya. Dan dari situ ini juga, dari situasi ini juga bisa belajar bahwa menjaga keseimbangan adalah hal yang penting untuk kesuksesan kakaknya di masa yang akan datang. Terima kasih atas dukungan dan supportnya juga atas kalimat yang mungkin positif, terus ya sangat positif bagi saya, jadi saya tuh bisa semangat lagi untuk menjalani hari-hari berikutnya. Ya, sama-sama. Saya juga berharap dengan adanya kegiatan ini membawa gambaran positif dan keberhasilan kakak di masa yang akan datang. Dan mungkin sesi konseling kali ini kita bisa cukupkan untuk di sini saja, dan mungkin apabila kakaknya ada kendala ataupun suatu masalah yang ingin kakak ceritakan, kakak bisa janjian dari saya untuk menceritakan bebas. Baik Ibu, mungkin nanti saya akan ya Ibu, barangkali terjadi masalahnya memang saya tidak bisa akses nanti. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada kami untuk membagikan informasinya, dan kita bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah kami. Ya Ibu, terima kasih juga. Mungkin saya tutup sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.